Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Yulianti dari kelas 5D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Baik, sebelum saya mempresentasikan lebih jauh dan lebih luas, di sini saya akan membicarakan dulu tentang definisi apa itu MSDM. Nah, di sini ada menurut Handoko. Menurutnya bahwa sumber daya manusia ini merupakan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya untuk mencapai titik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Nah, jadi sumber daya manusia ini merupakan suatu rancangan sistem-sistem dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai suatu tujuan. Nah, pada intinya, MSDM ini melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung orang-orang yang bekerja bagi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, ada menurut Rusdiana bahwa manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk mengatur, mengurus, berdasarkan visi perusahaan, tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari manajemen sains yang mengacu pada fungsi manajemen dalam melaksanakan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Nah, selanjutnya di sini ada cakupan manajemen sumber daya manusia atau bisa dikatakan ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia. Nah, apa saja yang terdapat dalam MSDM ini? Yang pertama ada desain dan implementasi sistem perencanaan. Yang kedua ada penyusunan karyawan, yang ketiga ada pengembangan karyawan, yang keempat pengelolaan karir, yang kelima evaluasi kinerja, yang keenam ada kompensasi karyawan, yang ketujuh hubungan ketenaga kerjaan. Nah, jadi di sini kita harus mengimplementasikan dulu perencanaan. Setelah itu kita menyusun bagaimana caranya menyusun para karyawan. Setelah adanya karyawan, baru dikembangkan bagaimana caranya meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Nah, setelah itu langsung mengelola karir dari si para karyawan itu. Setelah dikelola, maka langsung dievaluasi bagaimana kinerja para karyawan tersebut setelah adanya pengembangan serta adanya pengelolaan karir. Nah, selanjutnya, jika terjadi baik itu meningkat ataupun menurun, harus adanya kompensasi karyawan karena ini sangat utama dapat meningkatkan motivasi bagi karyawan tersebut agar kinerjanya bisa lebih baik. Nah, setelah itu terjadilah hubungan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada dimensi peran perilaku karyawan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ada 3 dimensi. Yang pertama ada strategi inovasi, yang kedua ada strategi kualitas, dan yang ketiga ada strategi pengurangan biaya. Nah, apa maksud dari strategi-strategi tersebut? Yang pertama, strategi inovasi, di mana strategi ini memberikan sumber daya yang lebih banyak untuk bereksperimen dan melakukan penilaian kinerja dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, strategi kualitas. Strategi kualitas ini biasanya perilakunya lebih relatif berulang dan dapat diprediksi serta berfokus pada jangka menengah. Yang ketiga ada strategi pengurangan biaya. Maksudnya, perilaku yang biasanya relatif berulang ini dapat diprediksi dan biasanya hanya berfokus pada jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana peran sumber daya manusia ini dalam manajemen operasional? Seperti apa pentingnya adanya sumber daya manusia dalam manajemen operasional? Di sini dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan.
di mana sumber daya manusia ini merupakan suatu aset yang sangat vital karena tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lainnya. Mengapa demikian? Karena dalam pencapaian suatu tujuan organisasi, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistemnya. Nah, peran sumber daya manusia di sini sangat penting karena sebagai motor penggerak dan pengelola sistem agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, maka pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Nah, ketiga aspek tersebut dapat dikelola oleh setiap organisasi atau perusahaan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.